Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami dalam bentuk video dan akan dibacakan oleh para pemateri, dan kepada pemateri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Ciregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang ihtisan, pengertian dasar hukum dan contoh. Ihtisan adalah salah satu cara atau sumber dalam mengambil hukum Islam, berbeda dengan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas yang kedudukannya disepakati oleh para ulama sebagai sumber hukum Islam. Ihtisan adalah salah satu metodologi yang digunakan hanya oleh sebagian ulama saja, tidak semuanya. Dua dasar hukum ihtisan. Para ulama memakai ihtisan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata ihtisan dalam pengertian denotatif, lafal yang seakar dengan ihtisan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Macam-macam ihtisan dibagi beberapa bentuk, yaitu berdasarkan kekuatan pengaruh dalil, dua berdasarkan dalil yang melandasi. Contoh ihtisan ialah haid. Berbeda dengan junub karena haid waktunya lama. Oleh karena itu wanita yang sedang haid dibolehkan membaca Al-Quran sebab bila tidak, maka haid yang panjang itu wanita tidak memperoleh pahala ibadah apapun, sedangkan laki-laki dapat beribadah setiap hari atau setiap saat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu pengertian musalah, dasar hukum dan contoh. Pengertian musalah menurut bahasa, kata maslahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibukukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa Arab, kata maslahah yaitu salahu, yasluhu, salahat, artinya sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan kata musalah artinya terlepas, bebas, tidak terikat dengan dalil agama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yang membolehkan atau yang melarangnya. Masuk kita ke materi yang selanjutnya, yaitu hukum dan contoh. Hukum musalah. Mengenal adanya hukum maslahah mursalah secara bahasa, maslahah memiliki arti adanya manfaat. Secara istilah, Imam Ghazali menjelaskan bahwa pada dasarnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka pemeliharaan tujuan atau tujuan-tujuan syarah. Apa yang baik menurut akal juga selaras dengan tujuan syarah menetapkan hukum, dan apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syarah tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus, baik berupa pengakuan maupun penolakan. Contoh maslahah yaitu seperti di COVID-19 ini, adanya batasan tentang beribadah, tuntunan beribadah di masa pandemi, yaitu seperti melakukan sholat Jumat dan tarawih berjamaah di masjid, menutup masjid, habis itu sholat menggunakan masker. Itu salah satu contohnya. Dan yang kedua adalah pencatatan perkawinan dalam perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, baik waris dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masuklah kita ke materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga dan sekaligus materi terakhir di makalah kami. C. Pengertian huruf dasar hukum dan contoh.
1. Pengertian huruf. Kata huruf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan terima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah huruf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Huruf memiliki arti adat istiadat dan menurut kesepakatan para ulama fikih. Huruf adalah suatu kegiatan atau adat istiadat yang sudah biasa dilakukan secara turun-temurun. Namun ada juga yang mengatakan bahwa huruf dengan adat istiadat adalah suatu yang berbeda. Huruf jika ditinjau dari segi pantas tidak pantas dibagi menjadi 2. 1. Huruf sahih. Huruf sahih merupakan adat istiadat yang tidak melanggar syariat ataupun akidah dalam Islam. Dan juga adat tersebut merupakan adat yang terima setiap kalangan masyarakat yang membawa kebaikan dan secara akal tidak merusak masyarakat. Contoh, menjamu tamu dengan baik, gotong royong dalam membersihkan lingkungan, menjaga ketertiban dalam ronda. 2. Huruf said. Huruf fasid merupakan sebuah adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat ataupun akidah Islam, serta tidak mendatangkan kebaikan kepada masyarakat dan lingkungan, seperti minum minuman keras. Hukum huruf berupa menurut hasil penelitian Al-Tayyib Qudari Al-Sayyid, guru besar usul fikih di Universitas Al-Azhar Mesir, dalam karyanya fi al-istihad ma la nassa fi, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan huruf sebagai landasan hukum dalam kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum. Meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga huruf dimasukkan ke dalam kelompok dalil yang dipersisihkan di kalangan ulama. 3. Contoh huruf. Menjamu tamu dengan baik, bertegur sapa saat bertemu orang lain, gotong royong. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian dari hasil materi kami. Apabila ada yang kurang dimengerti, mungkin kita akan membuka sesi tanya. Dan apabila kami juga tidak dapat menjawab dari pertanyaan teman-teman semua, mungkin ibu dosen akan membantu kami dalam hal ini. Baiklah, apabila ada perkataan yang kurang baik dari saya, kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.